Shalom. Renungan kali ini berjudul Syarat-syarat yang harus kita penuhi, faedah-faedah dan berkat-berkat oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Ada syarat-syarat dasar spesifik yang harus kita penuhi agar bisa mengkultivasi takut akan Tuhan. Begitu itu sudah dipenuhi, kita masuk ke dalam berkat-berkat Allah. Syarat pertama berhubungan dengan keputusan. Banyak orang menunggu untuk berseru minta tolong pada Allah sampai mereka berada dalam situasi putus asa. Namun dalam Amsal 1, Allah berkata, Ia tidak akan mendengar doa-doa seperti itu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 28-29. Lagi, pengetahuan dan takut akan Tuhan diletakkan berdampingan. Karena orang-orang yang didiskusikan dalam nas ini tidak memilih takut akan Tuhan, Allah menolak mereka. Takut akan Tuhan tidak akan datang ke dalam hidup kita kecuali kita memilihnya. Keputusan di tangan kita. Mari kita berdoa sekarang. Allah, saya mau menyediakan tempat dalam hidup saya untuk takut akan Tuhan. Saya buka hati dan hidup saya untuk takut akan Tuhan. Ajar saya takut akan Tuhan. Syarat mengambil keputusan membawa pada syarat berikutnya yang ditemukan dalam Mazmur 34. Mari baca apa yang Roh Kudus katakan kepada anak-anak Allah. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Mazmur 34 ayat 11-13. Kita perlu diajar takut akan Tuhan. Setelah kita memilihnya, kita harus membiarkan Roh Kudus mengajar kita takut akan Tuhan. Tidak ada pengajar selain Roh Kudus yang bisa mengajar kita takut akan Tuhan. Jika kita izinkan Roh Kudus mengajar kita takut akan Tuhan, implikasinya kita akan memperoleh umur panjang untuk menikmati yang baik. Janji itu adalah motivasi kita dan termanifestasi sendiri dalam ucapan-ucapan kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita. Apakah cara kita berbicara merefleksi takut akan Tuhan? Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 3 ayat 7. Syarat-syarat yang disebut di sini, kita tidak boleh bergantung pada hikmat kita sendiri dan jauhilah kejahatan. Kita harus berbalik dari kejahatan dan memisahkan diri kita darinya. Satu kebenaran Alkitab paling jelas, kejahatan dan takut akan Tuhan tidak bisa berjalan bersama. Ini syarat-syarat permulaan yang kita harus penuhi agar bisa mengkultivasi takut akan Tuhan dalam hidup kita. Pertama, kita harus membuat pilihan yang benar, takut akan Tuhan. Kemungkinan ada beberapa orang Kristen yang bahkan belum pernah dikonfrontasi dengan kebutuhan membuat pilihan seperti itu. Kedua, kita harus diajar oleh Roh Kudus. Dia sendiri yang bisa mengajar kita takut akan Tuhan. Kita harus mendaftar sebagai murid dalam sekolah Roh Kudus. Ketiga, kita menolak bergantung pada hikmat kita sendiri. Keempat, kita harus menolak kejahatan dalam bentuk apapun. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa takut akan Tuhan adalah sumber hikmat. Mari kita sekarang pelajari hasil takut akan Tuhan dalam hidup kita. Ini teks mudah untuk diingat, Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat,
dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Jika kita membaca ayat-ayat sebelum ayat 28 dalam Ayub pasal 28, kita melihat hikmat Allah diekspresikan di seluruh alam semesta. Segala sesuatu dalam alam semesta mengekspresi aspek-aspek hikmat Allah. Seluruh hikmat Allah mengejutkan. Pikiran kita yang terbatas tidak bisa mengertinya. Namun Allah berkata, pada intinya, jika kita ingin akses kepada hikmat-Nya, jika kita ingin Dia melepaskan hikmat-Nya ke dalam hidup kita, maka ada satu saluran melaluinya hikmat bisa datang kepada kita. Takut akan Tuhan. Satu-satunya jalan manusia bisa memperoleh hikmat sejati adalah melalui takut akan Tuhan dan melalui hidup dalam kebenaran. Menjauhi kejahatan itulah akal budi. Penting kita menyadari fondasi moral dan hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Mazmur 111 ayat 10. Kata yang diterjemahkan sebagai permulaan bisa juga berarti bagian utama atau prinsipil dari dasar dan fondasi semua hikmat. Lagi, melakukannya dihubungkan dengan ketaatan pada perintah-perintah Allah. Memiliki aspek moral. Keluar dari hikmat hasilnya pengertian. Dalam bahasa Ibrani asli, kata pengertian menandakan pengertian yang dalam ke dalam kodrat sejati dan inti manusia dan situasi. Berarti jauh lebih tinggi daripada kepintaran dan kecerdasan. Bahkan orang pintar kadang-kadang bisa dikelabui oleh orang lain. Namun orang dengan pengertian melihat ke dalam kodrat seseorang yang berurusan dengannya dan melihat inti dari situasi yang ia harus tangani. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Lagi, permulaan berarti bagian utama atau prinsipil dari takut akan Tuhan adalah bagian utama atau prinsipil dari pengetahuan. Melihat pada 3 nas kitab suci terakhir, kita melihat takut akan Tuhan pertama menghasilkan hikmat, lalu pengertian, dan terakhir pengetahuan. Meski demikian, penulis Amsal berkata lebih lanjut, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Memandang rendah didikan, sombong, bergantung pada diri sendiri, arogan, tidak bersedia dikoreksi, adalah kebodohan. Dan kebodohan secara otomatikal menyingkirkan hikmat sejati yang berlawanan dengan takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Keluar dari takut akan Tuhan, datang hikmat yang memampukan kita berhubungan dengan kekudusan Allah. Sementara kita berhubungan dengan kekudusan Allah, kita bergerak dan hidup dalam penyucian, pengudusan takut akan Tuhan yang menyebabkan kita menjauhi kejahatan dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Kita harus membedakan antara hikmat dan pendidikan intelektual. Dimungkinkan berpendidikan tinggi dan tetap bodoh. Banyak problem di dunia hari ini disebabkan oleh orang-orang bodoh berpendidikan. Hikmat seperti dibicarakan dalam kitab suci berbeda secara signifikan dengan intelek, pendidikan, atau pembelajaran ilmiah. Dalam Mazmur 51, Daud datang pada inti permasalahan. Berbicara kepada Tuhan dengan patah hati dan penyesalan, ia menulis, "Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku." Mazmur 51 ayat 8. Allah menginginkan kebenaran dalam batin, kebenaran yang datang dari takut akan Tuhan. Ketika kita memiliki kebenaran dalam batin, ketika kita tulus,
jujur dan terbuka dengan Allah, Ia berjanji membuat kita mengetahui hikmat. Hikmat tidak sama dengan intelek. Sebaliknya, ketimbang di pikiran, hikmat berada dalam bagian manusia yang tersembunyi, rohnya, bagian-bagiannya yang paling dalam. Bagian yang tersembunyi manusia di mana Allah ingin kita mengkultivasi takut akan Tuhan agar kita bisa menerima hikmat-Nya. Satu-satunya saluran untuk menerima hikmat Allah adalah takut akan Tuhan. Tidak ada cara lain hikmat Allah bisa datang ke dalam hidup kita selain melalui takut akan Tuhan. Hikmat-Nya terutama tidak memiliki dampak pada kapasitas intelektual kita, meski mencerahkan pikiran kita. Tidak bisa menjadi pengganti untuk pendidikan, tidak bisa melakukan untuk kita apa yang pendidikan bisa lakukan. Hikmat Allah seluruhnya unik, datang ke dalam roh kita dan membuka mata kita agar kita bisa melihat tujuan-tujuan Allah, melihat hidup kita dan situasi-situasi di sekitar kita dalam terang tujuan ilahi dan nasihat ilahi. Dalam kitab suci, nasihat berhubungan erat dengan hikmat. Ketika kita memiliki hikmat Allah, kita menerima nasihat-Nya. Dengan nasihat Allah, kita tahu bagaimana harus bertindak dalam berbagai situasi. Kita tahu bagaimana cara berhubungan dengan orang-orang berbeda dan bagaimana menolong mereka. Kitab Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata, "Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat." Hikmat menunjukkan kita jalan yang harus diambil, menyetir kita melewati jebakan hidup, jerat dan bahaya-bahaya tersembunyi. Hikmat ditemukan dalam bagian tersembunyi, dalam ruang paling dalam roh manusia. Hanya ada satu jalan menuju bagian tersembunyi dalam manusia, namun kita tidak bisa mencapainya dengan pendidikan intelektual. Sebaliknya, kita harus membuka diri pada Allah yang akan mengimpartasi hikmat-Nya ke dalam bagian-bagian kita yang tersembunyi melalui satu saluran, takut akan Tuhan. Kita harus minta Allah membuka saluran itu pada kita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mazmur 2 ayat 11. Kita tidak diajar hanya untuk melayani Tuhan, namun untuk melayani Tuhan dengan takut. Pikiran alami kita bergulat, namun demikian, untuk mengerti bagian kedua dari ayat itu, kita berpikir jika ada takut, kita tidak bisa bersukacita. Jika kita bersukacita, tidak ada ruang untuk takut. Kecenderungan alami kita berpikir bahwa takut dan bersukacita saling meniadakan. Namun demikian, kasusnya bukan seperti itu. Kita harus belajar memiliki hak untuk bersukacita. Dalam alam spiritual, sebenarnya takut akan Tuhan melepaskan sukacita. Tanpa takut akan Tuhan, sukacita kita dangkal, tidak substansial, dan tidak permanen. Kombinasi takut dan bersukacita membawa sukses dalam kehidupan Kristen. Stabilitas spiritual kita dijamin aman dengan keseimbangan antara takut akan Tuhan dan bersukacita dalam Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 12 dan 14. Allah akan mengajar orang yang mendengarnya. Ia akan mengajarnya jalan yang Ia pilih. Kita bisa belajar di sekolah tinggi teologi, namun itu bukan jaminan Tuhan akan mengajar kita. Itu karena Allah memilih murid-muridnya berdasarkan karakter mereka. Dan syarat utama karakter adalah takut akan Tuhan. Ayat 14, salah satu pernyataan paling mengagumkan dalam kitab suci.
perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, atau rahasia Tuhan diberitahukannya kepada mereka yang takut akan Tuhan. Dalam Alkitab New International Version, ayat ini diterjemahkan, Tuhan mempercayakan pada mereka yang takut padanya. Ia membagi rahasia-rahasianya. Suatu privilege menerima rahasia-rahasia Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap adanya untuk selamanya. Mazmur 19 ayat 10. Takut akan Tuhan itu suci, pernyataan yang indah. Ada kuasa menyucikan dalam takut akan Tuhan yang menjaga kita dari pencemaran dosa dan kontaminasi dunia ini. Dunia di mana kita hidup sangat terkontaminasi. Kita khawatir tentang polusi, kontaminasi dalam alam fisika. Namun jauh lebih buruk polusi dalam alam spiritual. Begitu banyak apa yang kita dengar atau tonton di televisi, banyak dari yang mengelilingi kita di tempat kerja kita dan tempat lainnya tidak murni. Ketidakmurnian merusak serat moral kita. Kita membutuhkan sesuatu untuk melindungi kita, sesuatu untuk melestarikan kita dari kontaminasi dunia. Pemazmur menunjukkan kita pada pemeliharaan Allah. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Takut akan Tuhan tidak ada akhirnya, tidak terbatas. Syarat permanen Allah dan pemeliharaan permanen Allah. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukakan hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mazmur 34 ayat 11-14. Di sini Roh Kudus menyampaikan ciri-ciri penting tertentu mengenai takut akan Tuhan. Pertama, takut akan Tuhan harus diajarkan. Roh Kudus berkata, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Mazmur 34 ayat 11. Jika kita bersedia diajar, jika kita tidak bersedia menerima nasihat dan koreksi, maka kita tidak bisa menerima takut akan Tuhan. Kedua, pemazmur berkata bidang pertama hidup kita di mana takut akan Tuhan akan dimanifestasi adalah lidah kita. Kata-kata yang dikatakan pada kita. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Mazmur 34 ayat 13. Orang yang tidak menguasai lidahnya tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan memanifestasi dirinya dalam kata-kata yang dipilih dengan hati-hati, kata-kata yang diucapkan tanpa berlebihan dan kebodohan. Ciri ketiga yang ditekankan dalam nas ini adalah takut akan Tuhan tidak meninggalkan ruang untuk kompromi dengan kejahatan. Dikatakan pada kita, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mazmur 34 ayat 14. Takut akan Tuhan menawarkan kita hidup banyak hari-hari yang baik. Fakta ini ditekankan terus-menerus dalam kitab Mazmur dan Amsal. Takut akan Tuhan membawa kita hidup, umur panjang, dan banyak hari-hari baik. Mazmur 128 memberikan gambaran indah seseorang takut akan Tuhan dan menerima banyak berkat sebagai hasilnya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu.
Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1-4. Berkat-berkat mencakup semuanya. Berkat buat suami, untuk pekerjaannya, untuk rumahnya, untuk istrinya, dan untuk anak-anaknya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Semua ini dijanjikan kepada suami yang takut akan Tuhan dan hidup dalam jalan-jalannya. Kita sudah melihat takut akan Tuhan satu-satunya sumber hikmat sejati. Dalam pasal pertama Amsal, hikmat dipersonifikasi sebagai perempuan yang memiliki daya tarik dramatik atas seluruh umat manusia. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu, dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Amsal 1 ayat 20-23. Ayat pembukaan menyebut tempat-tempat pertemuan di mana orang-orang berkumpul, tempat-tempat di mana banyak orang dalam jumlah besar ditujukan. Jadi, hikmat memiliki daya tariknya pada seluruh umat manusia. Di belakang personifikasi hikmat adalah Tuhan sendiri. Ia berkata, pada intinya, jika ketika aku menegur kamu, kamu bertobat dan berbalik kepadaku, aku akan mencurahkan rohku kepadamu. Aku akan memberitahukan kata-kataku kepadamu. Roh Kudus sendiri akan memberitahukan kata-katanya kepada kita. Sebagai kontras, Allah berbicara kepada orang keras kepala dan pemberontak. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Amsal 1 ayat 24-30. Lagi, takut akan Tuhan akan datang ke dalam hidup kita ketika kita membuat pilihan. Kita harus memilih takut akan Tuhan atau meremehkan nasihat dan tegurannya. Kita harus memberlakukan kehendak kita. Kita harus memutuskan mengundang Allah untuk mengimpartasi kepada kita takut akan Tuhan. Ini tidak terjadi begitu saja. Kita harus bekerja sama dengan kehendak kita dalam proses ini. Jika kita tidak membuat pilihan secara intensional, maka takut akan Tuhan tidak akan menjadi milik kita. Sebaliknya, kita dikategorikan dengan mereka yang tidak menerima nasihat Allah dan yang memandang rendah tegurannya. Konsekuensi menolak hikmat dan takut akan Tuhan adalah kesulitan dan penderitaan. Di sini batasnya jelas. Apakah kita mengundang Allah untuk mengajar kita takut akan Tuhan atau kita berbalik, menolak nasihat dan tegurannya? Jika kita hidup dalam takut akan Tuhan, semua berkat yang sudah kita bahas sebelumnya akan menjadi milik kita. Namun jika kita menolak nasihat dan teguran Allah, dan jika kita tidak membuka hati kita untuk menerima takut akan Tuhan,
maka kita akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Hikmat terus membuat daya tarik yang kuat pada umat manusia. Umat manusia belum berubah. Hati dan jalan-jalan orang-orang belum berubah sejak Alkitab ditulis. Dan Allah belum berubah. Ia masih berbicara kepada orang-orang hari ini. Pada intinya mengatakan, berhenti, pikirkan jalan-jalanmu, dengarkan sejenak, aku memiliki nasihat bagus untukmu. Aku bersedia mengajar engkau sesuatu yang akan membawa kepenuhan berkat-berkatku ke dalam hidupmu. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal 8 ayat 13. Lagi hikmat berbicara, ia mengatakan pada kita bahwa kodrat takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Kita melihat lagi dan lagi dalam seluruh kitab suci, takut akan Tuhan tidak mengizinkan kompromi dengan kejahatan. Jika kita memiliki takut akan Tuhan, kita tidak akan mentoleransi kejahatan atau kompromi dengannya. Sebaliknya, kita akan membenci kejahatan, menolaknya, dan tidak memberi ruang dimanapun dalam hidup kita. Fakta lain yang diulang dalam ayat di atas takut akan Tuhan akan dimanifestasikan dengan cara kita menggunakan mulut dan lidah kita. Hikmat berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan mengendalikan bagaimana kita menggunakan lidah kita. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Amsal 16 ayat 6. Kebenaran yang sama muncul lagi. Takut akan Tuhan tidak memberi ruang untuk kompromi kejahatan. Mereka yang memiliki takut akan Tuhan membenci kejahatan. Itu sikap bagian dalam hati mereka. Itu sikap bagian dalam hati mereka. Kita harus menjauhi kejahatan. Menjauh dari kejahatan adalah tindakan luar yang tidak memberi ruang untuk kompromi. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amsal 10 ayat 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amsal 14 ayat 27. Ketika kita mengkultivasi takut akan Tuhan, kita akan memiliki keyakinan kuat. Kita tidak akan mudah takut atau sedih. Allah menjanjikan tempat perlindungan bagi anak-anak kita. Ketika kita memilih hidup dan berkat, keputusan ini akan berdampak pada keturunan kita. Orang yang memiliki takut akan Tuhan mendapat tempat perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam dunia ini penting memiliki tempat perlindungan. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Amsal 19 ayat 23. Ini salah satu ayat paling mengagumkan dalam Alkitab. Tidak ada ayat yang menjanjikan lebih dari ayat ini. Jika kita memiliki takut akan Tuhan, kita akan puas secara permanen. Sebaliknya, jika kita frustasi dan tidak puas, kita hidup tanpa takut akan Tuhan. Untuk membawa kepuasan yang tak berkesudahan, takut akan Tuhan menjaga kita dari datangnya kejahatan. Kita bisa meluangkan berjam-jam hanya berkontemplasi 3 janji ini tentang takut akan Tuhan. Membawa kepada hidup, kita tinggal dalam kepuasan dan kejahatan tidak akan datang pada kita. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4.
Kita harus mengkombinasi kerendahan hati dengan takut akan Tuhan. Mustahil mengkombinasi kesombongan dengan takut akan Tuhan. Kita sudah membahas kebenaran ini. Ketika kita mempraktikkan kerendahan hati dan memiliki takut akan Tuhan, kita dijanjikan akan memperoleh kekayaan, kehormatan, dan hidup. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 17-18. Kita harus giat dan tekun dalam takut akan Tuhan sepanjang hari. Takut akan Tuhan harus merembesi hidup kita dan mengarahkan gaya hidup kita. Orang yang hidup dan berjalan dalam takut akan Tuhan memiliki gaya hidup sangat berbeda dan sangat menarik. Takut akan Tuhan bukan hanya sesuatu yang kita praktikkan secara sporadik pada momen-momen tertentu, seperti ketika kita pergi ke gereja. Beberapa orang menjadi sangat penuh hormat dalam gereja. Meski demikian, ketika mereka keluar dari gereja, mereka mengesampingkan sikap penuh hormat mereka dan kembali pada perilaku normal mereka, perilaku yang tidak merefleksi takut akan Tuhan. Dengan kontras, Kitab Suci mengatakan pada kita untuk terus takut akan Tuhan sepanjang hari dan janganlah iri kepada orang-orang berdosa. Kita tidak boleh dipikat oleh kesenangan-kesenangan dosa yang sementara dan membuat frustasi. Janji terakhir nas dari Amsal ini indah. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 17-18. Ada akhirat untuk semua orang, terlepas apakah mereka mengakui kebenaran ini. Untuk mereka yang terus takut akan Tuhan, janji akhirat dipenuhi dengan harapan. Faedah akhir takut akan Tuhan melewati waktu ke dalam kekekalan. Faedah-faedahnya tidak terbatas dalam hidup di bumi, melainkan berlanjut ke dalam kekekalan. Takut akan Tuhan memberi kita harapan melewati kuburan, harapan yang tidak akan mengecewakan. Itu apa yang firman Allah janjikan. Hidup dan takut akan Tuhan berjalan bersama. Jika kita menginginkan hidup dalam kepenuhan, kelimpahan, dan memuaskan, kita harus mengkultivasi takut akan Tuhan. Jika kita belum pernah membuat keputusan ini, kita bisa melakukannya sekarang. Lagi dan lagi, khususnya dalam kitab Mazmur dan Amsal, takut akan Tuhan dihubungkan dengan umur panjang dan hari-hari baik. Takut akan Tuhan memperpanjang hari-hari kita. Mereka yang tidak takut akan Tuhan dan jahat, di lain pihak, hari-hari mereka akan diperpendek. Amsal 10 ayat 27. Dalam Mazmur 34, Roh Kudus berbicara melalui pemazmur mengatakan, pada intinya, jika kita menginginkan panjang umur dan banyak hari-hari baik, kultivasi takut akan Tuhan. Di sini pesannya sama. Takut akan Tuhan mendatangkan pemeliharaan bukan hanya untuk umur panjang, namun juga kualitas hidup. Bukan hanya umur panjang, namun hari-hari baik. Beberapa faedah dan berkat yang didaftar dalam kitab Mazmur dan Amsal dijanjikan pada kita jika kita mempraktikkan takut akan Tuhan. Ini bukan daftar lengkap. Pertama, penyucian spiritual terus-menerus. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Mazmur 19 ayat 10. Kedua, hidup dan banyak hari baik. Ada 6 nas berbeda di mana hidup dalam kepenuhannya, dalam kuantitas dan kualitas, diasosiasikan dengan takut akan Tuhan. Ketiga, keluarga bahagia dan diberkati. Ini janji dalam Mazmur 128.
mencakup suami, istrinya, anak-anaknya, dan pekerjaannya. Keempat, dibebaskan dari semua ketakutan jahat. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Amsal 14 ayat 26. Kelima, tempat perlindungan. Dalam takut akan Tuhan, ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Keenam, dibebaskan dari jerat satanik yang memerangkap kita dan membawa kematian secara fisikal dan spiritual. Ketujuh, kepuasan abadi. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Amsal 19 ayat 23. Suatu janji besar. Begitu sedikit orang benar-benar puas secara permanen. Dan namun benar, kepuasan permanen dijanjikan melalui takut akan Tuhan. Kedelapan, dipelihara dari kejahatan tanpa ditimpa malapetaka. Amsal 19 ayat 23. Kesembilan, kekayaan dan kehormatan. Dan ke-10, harapan melewati waktu atau kubur ke dalam kekekalan. Ini hanya beberapa berkat dan faedah yang dijanjikan kepada mereka yang mengkultivasi takut akan Tuhan. Apakah kita menginginkan faedah-faedah itu? Mari kita katakan pada Tuhan menggunakan Amsal 1 ayat 30 yang dikutip sebelumnya sebagai proklamasi positif untuk memberitahu Tuhan keinginan kita. Tuhan, saya menginginkan semua faedah ini. Saya ingin mengasihi pengetahuan dan saya memilih takut akan Tuhan. Amin.